Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, tema ini Kevin masih penasaran banget sih tentang dia. Bagaimana cara dia menilai kamu dan apa sih yang dia tahu tentang kamu? Seseorang yang masih terjalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan ya, baik dia orang lama atau mungkin juga orang baru, kita pengen lihat seberapa tahunya sih dia tentang kamu. Apakah dia masih penasaran dengan kamu atau dia punya ketertarikan khusus kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya tentang apa sih yang dia tahu tentang kamu. Apa sih yang dia tahu tentang kamu. Fokus pada diri kamu, fokus pada seseorang yang mungkin terhubung khusus dengan sahabat kebahagiaan ya. Kita akan lihat apa sih yang dia tahu tentang kamu. Kita tarik bersama-sama untuk energinya. Oke, ini adalah energinya dia yang dia tahu. Wow, kartunya udah buka nih. Udah buka, Kevin taruh aja ya sini ya. Kita cek untuk energinya. Seperti apa? Apa sih yang dia tahu tentang sahabat kebahagiaan? Karena tadi kartu ini ya yang sudah buka, kita buka aja yang tengah. Oke, sahabat kebahagiaan. Yang dia tahu tentang kamu. Kartu yang terbuka adalah connection, mengindikasi bahwa dia tahu dan dia merasakan kamu punya koneksi khusus dengan diri dia. Dari senyum kamu, dari pergerakan kamu, dari tingkah laku kamu, dari apa yang kamu rasakan, dia tahu bahwa kamu punya koneksi terhadap orang ini. Hubungan ini bukanlah hubungan biasa. Mungkin ada kaitannya juga dengan past life. Kau dan dia bertemu di kehidupan saat ini memang ditakdirkan memiliki koneksi yang kuat. Koneksi ini bisa tercipta karena mungkin banyak kesamaan. Koneksi ini tercipta mungkin karena sejatinya kamu dengan diri dia memang ditakdirkan untuk memulai sebuah kisah perjalanan cinta dan memaknai hubungan kalian itu seperti apa. Kalau kamu beranggapan apakah dia juga punya koneksi kepada kamu, sudah pasti ada. Karena kartu connection di sini menghubungkan dua orang antara kau dan diri dia yang memiliki ikatan khusus, terutama ikatan emosional. Hubungan ini bukan hanya sebatas hubungan fisik saja ya, tapi ini adalah hubungan yang memang sudah masuk ke dalam ranah perasaan. Dia tahu tentang kamu, bahwa kamu punya koneksi terhadap dia. Dia tahu tentang kamu bahwa kamu punya perasaan yang menghubungkan antara hati kamu ke hati dia. Karena dia benar-benar mengenal kamu dalam ranah emosional. Mungkin orang ini tidak bisa menerjemahkan apa yang dia tahu tentang kamu dari koneksi ini, tapi sejatinya dia bisa merasakan kamu. Koneksi inilah yang membuat kau dan diri dia merasakan bahwa banyak sekali misteri-misteri dalam hubungan ini yang harus dipecahkan. Oke. Ini energi yang cukup menarik ya, sahabat kebahagiaan. Energi yang cukup berkesan, menarik, bahwa dia tahu kamu punya koneksi sama dia. Dan dia tahu kamu gak bisa berbohong kepada dia. Orang ini juga akan ngerasain resah ketika kamu berbohong sama dia, atau mungkin juga kamu menutupi sesuatu tentang perasaan kamu. Tapi apakah hal ini menjadi sebuah modal awal dia untuk bisa memahami kamu atau tidak ya? Kita lihat untuk kartu yang sebelah kiri.
Oke, ada kartu growth, soal kebahagiaan. Kalau apakah ada modal bagi diri dia untuk memahami kamu, kartu growth ini lebih ke jawaban iya ya, karena growth ini adalah bagian dari pertumbuhan, bagian dari sebuah proses. Proses kau dengan diri dia adalah proses di mana kalian akan memaknai sebuah cinta ini. Karena Kevin melihat dia paling banyak ini adalah orang baru, bukan orang lama ya, dalam artian dia adalah orang yang udah dikenal berpuluh-puluh tahun, bukan. Ini paling banyak nih orang-orang baru. Entah itu kamu baru kenal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di bawah 10 itu, di bawah 10 tahun itu masih dibilang tengah ya. 1, 2, 3 tahun itu boleh dibilang itu adalah orang baru. 1 sampai dengan 3 tahun itu orang baru. 10 sampai ke 4, 10 tahun sampai ke 4 tahun itu di tengah-tengah. Tapi kalau udah lebih dari 10 tahun itu orang lama. Dan Kevin ngerasain energinya di sini. Dia orang baru kamu, dia orang yang baru kamu kenal, di sini tumbuh. Dan Kevin ngerasa ya, yang dia tahu tentang diri saat kebahagiaan, kamu tipikal orang yang nggak berhenti di tengah jalan. Dia memandang kamu itu orang yang punya prospek sendiri dalam segala bidang dan pencapaian. Dia memahami kamu bukan orang gaptek, kamu bukan orang yang ketinggalan zaman, karena kartu growth ini adalah simbol seseorang yang memang akan tumbuh mengikuti pergerakan waktu. Dan ini yang membuat dia tertarik dengan kamu saat kebahagiaan. Karena dia ngerasa bahwa cinta kamu ke dia ini selalu tumbuh juga. Yang membuat dia yakin tentang apa yang dia rasakan kepada kamu. Karena Kevin melihat ya saat kebahagiaan, dia juga bisa sampai di detik ini bertahan dalam kondisi apapun itu karena kamu. Karena energi kamu itu membuat dia juga tumbuh juga secara perasaan, secara rasa percaya diri. Karena hadir kamu ini membawa perubahan. Dan dia tahu hadirnya kamu membawa perubahan besar untuk dia. Berarti boleh dibilang koneksi hubungan kau dan dia ini mengantarkan perubahan-perubahan yang mendalam, terutama dalam ranah emosional. Dia kenal kamu, dia bisa tumbuh menjadi orang yang lebih perasa lagi, orang yang lebih peka lagi, dan orang yang lebih bisa memahami. Lalu kita cek yang dia tahu tentang kamu. Oke, saat bagian kamu tuh orangnya baik, kamu orangnya itu pemaaf. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle-nya adalah menggapai maaf kebersamaan. Dalam artian, dia tahu kamu tuh tipikal orang pemaaf. Dia tahu kamu tipikal orang yang ngayomi. Kamu siap ngebantu. Kamu orang yang benar-benar tulus. Kamu orang yang siap menemani dia kapanpun. Dan ini adalah citra kamu, value kamu di mata dia. Dia tahu akan hal itu. Kamu adalah pemaaf. Kamu adalah orang yang mau menggapai dia dan menerima dia apa adanya, bukan karena apanya. Ketulusan cinta kamu yang mendorong dia tumbuh bersama dan menciptakan sebuah koneksi. Makanya di awal Kevin lihat pertemuan kamu sama dia ini bukan sembarang pertemuan ya, karena cinta kalian akan mengajarkan sesuatu. Dan dia mengenal kamu sebagai orang yang pemaaf, selalu bisa menerima dia, dan kamu tipe orang yang bisa menggapai dia. Oke. Ini boleh dibilang sahabat kebahagiaan, cinta kamu tuh memang beneran tulus sama dia dan dia ngerasain itu. Kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu frame. Sahabat kebahagiaan, selain kamu tulus ke dia, selain kamu pemaaf sama dia, kamu terkadang juga memberikan sebuah batasan terhadap hubungan ini. Kamu punya batasan khusus terhadap hubungan ini. Artinya selain kamu pemaaf, kamu bisa menggapai dia, kamu juga tahu batasan dalam hubungan ini. Jika memang hubungannya melanggar tentang norma atau melanggar tentang value atau apa, atau prinsip hidup kamu gak mau melewati batas itu. Dan ini yang membuat diri dia akan selalu penasaran kepada kamu, karena kamu memang gak semudah itu untuk ditaklukkan. Karena kamu punya batasan untuk hubungan ini.
Batasan dalam hubungan ini tentang cara pandang kamu ya menilai sebuah hubungan. Apakah hubungan ini tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, ataukah harus berkomitmen dulu baru bisa merasakan sebuah kebebasan. Kalaupun di sini adalah cinta bersegi-segi sangat kebahagiaan, batasan di sini adalah kamu berpikir secara normal dan berpikir secara logika. Kita mencintai di sini, tapi aku tahu batasan bahwa kamu tidak bisa memiliki aku sepenuhnya. Dan aku pun juga punya batasan bahwa aku nggak mau berharap terlalu berlebihan dalam hubungan ini. Ya mungkin batasan di sini adalah dia menilai bahwa kamu menikmati benefit dalam hubungan ini, yaitu perhatian dari diri dia. Ini sumber dari kepercayaannya dia, rasa percaya diri dia bahwa oke, aku tahu kamu dapat benefit dari aku, yaitu perhatian dari aku. Dan aku juga sama dapat benefit dari kamu, yaitu afeksi kamu ke aku. Hubungan ini yang menciptakan sebuah koneksi sangat kebahagiaan. Dan dia tahu tentang kamu orang yang punya batas. Kamu gak segampang itu, kamu gak seterbuka itu ke dia. Dan inilah yang membuat dia akan selalu berjuang kepada kamu. Kalimat oracle dari kartu frame di sini adalah ingatan, batasan, dan juga kesan. Dan energi batasan di sini paling kuat dari kamu. Yang dia tahu tentang kamu juga, kamu adalah tipe orang yang pengingat. Kamu ingat semua kejadian-kejadian yang kalian alami. Kamu bukan tipe orang yang pelupa. Kamu adalah orang yang memang berkesan dalam perjalanan hidupnya. Dia mengenal kamu, dia tahu tentang kebahagiaan. Ini adalah sebuah proses sangat kebahagiaan. Lalu kita cek untuk energi kartu yang paling kanan. Energinya adalah kartunya adalah stoicism. Tentang kesabaran, tentang empati, tentang orang yang benar-benar tulus sangat kebahagiaan. Inilah value kamu di mata dia. Dia tahu bahwa kamu orang yang berempati, bahwa kamu adalah orang yang sabar, bahwa kamu adalah orang yang tabah. Kalimat oracle-nya di sini dari stoicism adalah empati, kesabaran, ketabahan. Jadi kalau kamu tipe orang empati, orang yang sabar, orang yang tabah, artinya kamu itu bukan sebuah keinginan semata di mata dia, tapi kamu adalah kebutuhan bagi diri dia. Di sini dia lagi belajar untuk tumbuh. Di sini dia lagi belajar untuk merilis sesuatu, entah itu karir, entah itu spiritual, entah itu ranah emosional atau apapun. Kamu hadir di sini dengan ketabahan kamu, dengan empati kamu, dengan pelayanan cinta kamu ke dia. Dan ini yang membuat diri dia tumbuh karena mengenal kamu. Dan dia tahu kamu orang yang berempati. Dan dia tidak mengabaikan tentang ketulusan hati kamu. Kalaupun di sini kamu ngerasa bahwa dia selalu mengabaikan aku, dia tak peduli tentang aku, mungkin batasan yang kamu ciptakan di sini sudah tidak ada lagi. Atau kamu terlalu terbuka, atau kamu terlalu istilahnya dia itu terlalu masuk terlalu jauh terhadap hubungan ini, termasuk batasan tentang norma, termasuk batasan tentang ranah seksualitas atau gairah. Kamu terlalu terbuka banget, dia bisa masuk ke situ. Ketika dia sudah tahu semuanya, ya dia bisa menjadi berubah. Kenapa? Karena tidak ada lagi bagi diri dia yang membuat dia tuh merasa penasaran dengan kamu. Makanya ya sahabat bagian, ketika kamu mengenal seseorang, batasan di dalam sebuah hubungan itu penting sebelum kalian menuju ke ranah komitmen. Agar energi di awal itu dia nguber kamu, dia ngejar-ngejar kamu, agar di energi awal tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu habis. Kenapa? Karena kamu terlalu membuka. Tapi ketika kamu memberikan batasan, batasan ini akan memberikan sebuah jeda, akan memberikan sebuah jarak, dan jarak itu yang akan menciptakan sebuah rindu, sehingga hubungannya itu punya kesan sendiri. Tapi kalau beneran terbuka banget, secara gamblang dia pengen ini, kamu kasih. Dia pengen sisi gairah ke kamu kasih. Dia pengen lihat tentang kamu bla 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 bla, kamu kasih. Kamu tidak memberikan batasan di situ. Ini membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa oh ternyata gampang banget ya dapetin kamu. Karena di sini ada energi orang baru, sehingga kamu juga punya batasan khusus. Sebelum ke ranah komitmen, sebelum kalian berkomitmen, batasan itu masih tetap dijaga.
Bukankah cinta itu harus saling terbuka satu sama lain? Iya. Tapi kamu juga harus punya strategi. Dalam ketiga komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Nah, gairah di sini kan berkaitan dari segi hasrat, hawa nafsu, ketertarikan, hubungan romantisme, semangat, motivasi, adrenalin. Nah, di sini energi gairah itu akan banyak menguras atau mengkonsumsi energi cinta. Maka dari itu, kamu juga harus punya tolak ukurnya, memberikan batasan di situ. Agar energi gairah di situ tidak terlalu banyak dikonsumsi di awal hubungan. Kalau kamu tahu nih hubungan itu terlalu menggebu-gebu banget, dia terlalu berambisi banget sama kamu. Oke, belum tentu ambisinya itu bisa bertahan ke tahap selanjutnya. Maka kamu juga harus punya tolak ukur di situ agar memberikan batasan, agar dia yang ngejar kamu di sini juga tetap stabil. Ini energinya ya, sahabat bagian. Oke. Kita tarik menggunakan kartu ini. Kita lihat ya. Yang dia tahu tentang diri kamu. Kamu yang berempati di mata dia, kamu yang memiliki energi kesabaran, kamu yang memiliki energi pemaaf di sini, kamu yang memiliki energi pertumbuhan di sini, membuat diri dia ingin selalu berjalan denganmu, tapi tetap selalu menjaga batasan ya dalam hubungan ini. Biar energinya dia selalu stabil kepada sahabat kebahagiaan. Kita lihat untuk perjalanan yang selanjutnya. Yang dia tahu tentang kamu. Oke, the lover. Dia tahu kamu mencintainya. Dia tahu kamu punya perasaan sama dia. Makanya di sini ada koneksi. Kartunya adalah the lover, sahabat bagian, sang kekasih. The lover ini memiliki makna bahwa perasaan kamu kepada dia, dan dia tahu bahwa kamu menganggapnya itu adalah sang kekasih hati. Dia tahu akan hal itu. Dia tahu kamu masih mencintainya. Dia tahu kamu masih menaruh perasaan yang besar terhadap diri dia. Karena dia tahu kamu masih cinta sama dia, kamu masih sayang sama dia. Dia masih tetap bertahan di sini. Dan di lain sisi, the lover ini juga bagian dari cara komunikasi kamu ya. Komunikasi kamu juga mudah sekali. Dan bahkan kalau dihubungin juga, kamu pasti akan nanggepin. Kalaupun terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya, kamu tipikal orang pemaaf. Seperti yang disebutkan tadi. Di sini dia tahu, kamu tuh sang pencinta. Kamu sang the lover. Dan ini yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa selalu terisi afeksi dari kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Five of Book. Saat bagian dia tahu bahwa kamu gak akan bisa berpaling darinya. Ini sebuah rasa percaya dirinya dia terhadap hubungan ini. Kamu gak akan berpaling dari dia. Kamu selalu mengingat dia. Kamu selalu terbayang-bayang oleh diri dia. Dan ini yang membuat dia selalu narik kamu untuk kembali. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Mermaid. Kamu tipe kalau orang yang sifatnya adalah selalu memberikan pengorbanan cinta. Kamu rela memberikan apapun terhadap diri dia. Kamu orang yang mandiri, kamu rela berkorban, kamu baik di situ. The Mermaid ini sama dengan kartu The Hangman yang memiliki makna tentang pengorbanan. Kamu rela mengorbankan waktu untuknya. Kamu rela memberikan apa yang kamu punya terhadap diri dia. Ini value kamu, tapi perlu diingatkan. Balik lagi. Ini semua harus kamu rem dan kamu harus punya batasan di situ agar bukan hanya kamu saja yang selalu memulai atau selalu memberikan pengorbanan cinta. Apakah dia memberikan pengorbanan cinta yang sama kepada kamu atau tidak? Karena angka 12 di sini juga menyimbolkan tentang stabilitas. Harus sama-sama seimbang. Kamu berkorban ke dia, dia juga sama harus bisa berkorban ke kamu. Terutama adalah memberikan perhatian khusus.
Ini yang dia tahu tentang kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Pentacle. Kamu tipe kalau orang yang bekerja keras. Seven of Pentacle di sini ada seorang petani anggur, pagi-pagi buta atau subuh hari dia siap bekerja di sini. Artinya kamu tipe orang yang memang ya setiap pagi kamu selalu bangun pagi, memulai untuk aktivitas bekerja. Kamu bukan tipe kalau orang pemalas, bangunnya kesiangan terus, bukan. Kamu selalu bangun pagi, kamu mandiri di situ bekerja. Dan dia tahu bahwa terkadang kamu bisa menjadi alarm buatnya, untuk mengingatnya dia untuk bekerja, bangun, melakukan aktivitas atau rutinitas. Dari hal yang sederhana, bangun pagi, bekerja, ini yang membuat dia tuh kayak ngerasa bahwa kamu tuh orangnya niat, kamu tuh orangnya telaten. Ini simbolnya ya, Seven of Pentacle. Seorang petani sedang berangkat atau mulai bekerja untuk memanen buah anggur di pagi hari. Mengindikasi bahwa kamu adalah tipe kalau orang yang siap. Kalau datang, kamu gak pernah telat. Pasti kamu yang datang awal dan kamu yang nunggu. Karena kamu berpikir bahwa di dalam sebuah pertemuan, aku gak mau dia nungguin aku. Aku selalu datang lebih awal. Dari hal kecil ini yang melihat, yang dia rasa adalah dia bisa melihat bahwa kamu tipe kalau orang yang memang selalu standby buat dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Rose. Saat bagian, kamu tuh punya pendirian yang kuat, kamu tegas. King of Rose ini adalah seorang raja, karakter dari seorang raja yang memiliki pendirian, ketegasan yang kuat. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau sekali marah, membuat semuanya menjadi hening. Dia tahu marah kamu membuat semuanya menjadi hening. Tapi kamu selalu kebahagiaan tipe kalau orang yang pemaaf. Marahnya kamu, sebesar apapun marahnya kamu sama dia, itu hanya sekali gebrak saja. Tapi jangan coba-coba untuk marah di sini ya, selalu kebahagiaan, karena dia takut kamu marah. Kita coba tarik untuk energi yang selanjutnya, yang dia tahu tentang kamu. Kalau dia sudah tahu semacam ini tentang kamu, Kevin harapkan kesadarannya diri dia untuk lebih bisa menghargai kamu, menjaga kamu. Kuncinya memang frame di sini, yaitu batasan. Jangan terlalu istilahnya adalah terbuka sepenuhnya, sehingga dia kayak tidak ada sebuah perjuangan untuk bisa dapetin kamu. Biarlah orang itu atau si dia ini selalu penasaran kepada kamu ya. Gak semudah itu untuk bisa meluluhkan hatiku. Dan kita ketemu kartu King of Rose, memiliki seseorang yang memang memiliki pendirian yang kuat, punya harga diri yang kuat. Kalau kita punya harga diri yang kuat, kita punya pendirian yang kuat, ya pasti kita gak akan disepelekan oleh seseorang ya, termasuk dia. Kita lihat. Tapi ini bukan tentang sebuah keangkuhan kamu ya. Bukan tentang keangkuhan kamu. Kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah Creation. Saat bagian, Kevin merasakan kamu itu memang orang yang tumbuh dan juga berkembang di sini ya. Saat bagian, kamu sebenarnya bukan tipe orang yang takut akan sesuatu. Kemandirian kamulah yang membuat diri kamu punya value di sini. Dan dia melihat kamu orang yang paling mandiri yang selama ini dia kenal. Oke, itu positif ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian, dia percaya bahwa kamu mempercayainya. Kamu selalu positive thinking sama dia, kamu selalu percaya sama dia. Dia tahu akan hal itu saat bagian. Tapi jangan sampai hal ini tuh disalahgunakan. Dia mengkhianati tentang kepercayaan kamu terhadapnya. Makanya batasan di sini tuh penting. Ketika kamu percaya sama dia, ini yang akan dia jadikan sebagai tolak ukur bahwa kamu tidak akan pernah berpaling. Tapi ketika
Dia mempercayai tentang kesetiaan kamu di sini, tapi dia mengkhianati. Jangan salahkan kamu ketika kamu marah di sini. Karena ketika kamu bilang udahan, ya udah. Karena kamu tahu rasanya dikhianati itu kayak apa. Dan kamu belajar dari pengalaman masa lalu kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian kamu tuh punya tujuan dalam hubungan ini. Kamu punya tujuan dalam hubungan ini. Hubungan cinta ini bukan hanya sebatas aku dan kamu adalah cinta saja, tapi bagaimana kalian bisa saling memahami perasaan satu sama lain. Dan dia lagi belajar untuk memahami itu. Mungkin orang ini defense-nya maskulin, tidak terlalu bisa memahami tentang perasaan, tidak terlalu memahami tentang bahasa perasaan itu harus seperti apa. Tapi dia lagi mencoba untuk bisa punya tujuan semacam ini kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, silent, saat pembagian. Kamu tipe kalau orang yang siap untuk tutup mulut. Kamu bukan tipe kalau orang yang mudah menggosipkan tentang diri dia atau membuka rahasianya dia. Apapun rahasianya dia, apapun yang dia ceritakan kepada kamu selalu menyembunyikan itu dan kamu gak mau menceritakan ke siapapun. Sehingga dia nyaman bercerita sama kamu. Karena kamu selalu tutup mulut. Ini adalah yang dia tahu tentang kamu. Artinya kamu bisa dipercaya. Ketika dia lagi ngobrol apa tentang apa, cerita sama kamu gak akan diceritakan ke yang lain. Ini adalah kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, evolution, saat bagian. Kamu tipe kalau orang yang berkembang dan berubah lebih cepat. Baik kamu lagi belajar untuk tumbuh secara spiritual, tumbuh secara emosional, dia tahu bahwa kamu mau berubah untuk diri kamu menjadi yang lebih baik lagi. Makanya orang ini tuh kayak harus bisa ngimbangin kamu, harus bisa mengimbangin energi kamu. Kalau dia nggak bisa ngimbangin energi kamu di sini, mungkin dia akan ngerasa bahwa nggak pantas berada di samping kamu. Tapi jika kamu mencintai diri dia, maka dia angkat bersama kamu untuk tumbuh bersama. Karena yang namanya sebuah hubungan itu pasti harus tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, kartunya adalah full, the full. The full itu identik dengan orang yang ceria, orang yang bebas, orang yang menghibur. Dia tahu kamu tipe kalau orang penghibur, kamu tipe kalau orang yang humoris, ceria, selalu memberikan sebuah keceriaan di setiap momen. Kamu bukan tipe kalau orang yang apa-apa dibikin baper, bukan. Kamu suka kebebasan, kamu suka bercerita, kamu orang yang ceria. Dan dia tahu karakter kamu tuh seperti ini. Ini yang membuat diri dia selalu tertarik kepada suatu kebahagiaan. Dan energinya Kevin harapkan seperti kartu The Mermaid ya, tetap stabil, tetap terjalin sama diri dia. Dan apapun yang dia nilai tentang kamu, yang dia tahu tentang kamu, selalu jaga value ini. Dan saran Kevin, pesan Kevin, tetap menjaga batasan di sini ya, saat kebahagiaan. Dan kita akan cek ada energi zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau ke zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kita lihat ya. Untuk zodiaknya, yang pertama adalah ada Cancer di sini. Lalu selanjutnya di sini adalah Aquarius. Lalu di sini ada Pisces. Selanjutnya adalah Taurus. Lalu di sini ada Virgo. Selanjutnya adalah Capricorn, ada Sagittarius, ada Libra, ada Scorpio, dan yang terakhir di sini adalah Leo. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama ini juga sama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf F, lalu ada huruf E, selanjutnya ada huruf T, ada huruf J, selanjutnya ada huruf N, lalu di sini ada huruf V, lalu di sini ada huruf H, lalu ada huruf Z, selanjutnya di sini ada huruf O,
ada huruf D, ada huruf U, ada huruf Y, ada huruf Q, ada huruf G, ada huruf I, ada huruf W, ada huruf R, ada huruf A. Lalu selanjutnya ada huruf X, ada huruf L, dan yang terakhir di sini adalah huruf P. Ini adalah beberapa inisial nama yang muncul untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Untuk personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.